Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Zulfa Nabila, mahasiswa Fakultas Hukum 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat saya mengenai dua video di samping. Dalam video yang pertama dijelaskan di mana telah dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima, Jepang yang berakhir dengan korban kematian sekitar 140.000 orang dari 350.000 penduduk yang ada di kota Hiroshima. Dan 2 hari setelah kejadian di kota Hiroshima, ledakan bom terjadi lagi di kota Nagasaki dengan mengakibatkan sekitar 74.000 orang terbunuh akibat bom atom yang dijatuhkan. Dalam video tersebut juga dijelaskan di mana kota tersebut hancur dan hampir 80% rumah sakit rusak parah. Tidak sampai situ saja, bahkan 5 tahun setelah pengeboman, jumlah korban tewas dilaporkan bertambah mencapai 340.000 dari cedera berkelanjutan, komplikasi, dan keracunan radiasi. Di video kedua menjelaskan bahwa dari satu ledakan nuklir saja bisa mengakibatkan dampak yang berjangka panjang hingga bertahun-tahun lamanya. Semua material yang dikeluarkan oleh ledakan nuklir dengan cepat membuat ratusan ribu atau jutaan orang mengalami luka serius, laserasi, patah tulang, luka bakar serius, paparan radiasi tinggi, bahkan kematian. Tidak ada orang yang benar-benar selamat dari ledakan itu. Nuklir dilarang dalam perang dan sudah diatur oleh perjanjian non-proliferasi nuklir yang pada tanggal 22 Januari yang lalu sudah mulai berlaku. TPNW atau Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons secara menyeluruh melarang segala aktivitas senjata nuklir seperti pengembangan, pembuatan, dan kepemilikannya karena penggunaannya dalam konflik tidak sesuai dengan asas-asas kemanusiaan sehingga dilarang oleh hukum humaniter. Sejak mulai berlakunya, perjanjian tersebut membagi negara menjadi dalam 2 kategori, yaitu negara-negara nuklir atau nuclear weapon states dan negara-negara non-nuklir, non-nuclear weapon states. Isi dari perjanjian yang pertama adalah non-proliferasi, di mana terdapat 5 negara yang diperbolehkan untuk memiliki senjata nuklir dan kelima negara tersebut telah menyetujui untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-NWS kecuali untuk merespon serangan nuklir atau serangan konvensional yang bersekutu dengan negara NWS. Yang kedua adalah perlucutan, di mana negara-negara pemilik senjata nuklir menyatakan untuk tidak membujuk negara non-nuklir manapun untuk mendapatkan senjata nuklir. Dan yang ketiga adalah penggunaan senjata nuklir untuk kepentingan damai. Karena telah adanya pembangkit tenaga nuklir yang berbahan bakar uranium, maka perjanjian ini juga menyatakan bahwa pengembangan uranium maupun perdagangannya di pasar internasional diperbolehkan. Namun, menurut saya penggunaan senjata nuklir dalam konflik bersenjata tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Senjata nuklir adalah senjata pemusnah massal yang akan memberikan dampak yang sangat amat merugikan bagi kemanusiaan dan telah melanggar prinsip dasar hukum humaniter. Dilihat dari peristiwa bom Hiroshima dan Nagasaki yang menimbulkan dampak tidak dapat dibenarkan. Dampak yang ditimbulkannya melanggar prinsip humaniter, yaitu prinsip pembedaan dan proporsionalitas. Di mana ketika senjata itu diluncurkan, ledakan itu tidak bisa membedakan subjek atau objek yang akan terkena dampaknya. Yang seharusnya penduduk sipil merupakan subjek yang dilindungi dalam situasi apapun maupun dalam situasi perang pun terkena dampaknya. Bukan hanya penduduk sipil yang terkena, namun infrastruktur akan hancur akibat serangan tersebut. Senjata nuklir menyebabkan sakit yang luar biasa dan telah menghilangkan ratusan ribu korban nyawa dan korban harta benda yang tak ternilai. Dampaknya pun tidak hanya dirasakan pada saat itu, tetapi terus berlanjut hingga puluhan tahun setelahnya, hingga saat ini. Oleh karenanya, apapun alasannya, penggunaan senjata nuklir tidak dapat dibenarkan, dan tidak ada negara manapun yang siap terkena dampak ledakan nuklir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.